Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton video ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semua tetap sehat selalu, amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azif Hanif Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 21051214035 dari kelas SI 2021A. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan, di sini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan FIFO, first in first out, atau bisa juga disebut dengan FCFS, first come first serve. Maksudnya adalah yang datang pertama, maka ia yang akan dilayani terlebih dahulu. Sebelum memasuki materi algoritma FIFO terlebih dalam, hendaknya kita mengetahui tentang apa itu penjadwalan proses. Nah, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Kemudian, penjadwalan proses pun juga memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yaitu yang pertama ada adil atau fairness, di mana proses yang diberlakukan itu sama, yakni mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami kekurangan waktu. Kemudian yang kedua ada efisiensi, di mana pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Kemudian ketiga ada waktu tanggap atau response time, dibagi menjadi dua, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Untuk sistem interaktif, terminal response yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Kemudian sistem waktu nyata adalah waktu dari saat kejadian, internal maupun eksternal, sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud itu dieksekusi. Kemudian yang keempat ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem tersebut. Kemudian yang terakhir ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Lalu selanjutnya juga ada tipe-tipe penjadwalan, dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler, yaitu menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses yang ready di memori utama. Kemudian yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, yaitu setelah eksekusi selama selang beberapa waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan request input output atau memanggil sistem call. Kemudian yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler, bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, dan perangkat input-output. Penjadwalan jangka panjang juga memiliki prioritas yang rendah. Kemudian ada juga strategi penjadwalan, dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada penjadwalan preemptif, yaitu proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan
menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses, yang mana pemroses dapat diambil alih atau diinterupsi proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses kembali pada proses itu. Kemudian yang kedua, penjadwalan non-preemptif. Pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses itu berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu input-output. Lalu kita akan membahas tentang CPU scheduling. CPU scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multiprogramming. Hal ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses, sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Pada sistem single prosesor, hanya ada satu proses dalam satu waktu. Proses lain harus menunggu CPU sampai free dan dimasukkan ke jadwal berikutnya. Lalu pada sistem multiprogramming, harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization. Tidak boleh ada CPU yang nganggur jika ada proses yang masih mengantri. Ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan mengerjakan proses yang lain. Kemudian algoritma penjadwalan berdasarkan prioritasnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tanpa prioritas atau prioritasnya itu sama. Kemudian berprioritas, prioritas berbeda, dan memiliki dua jenis yaitu statis dan juga dinamis. Lalu sesuai dengan beberapa slide sebelumnya, ada yang namanya penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Algoritma non-preemptif sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada FIFO, first in first out atau FCFS, first come first serve. Proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses akan dijalankan sampai selesai. Kemudian penjadwalan ini itu baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai. Contohnya aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Sangat tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik dan juga tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real-time application. Kemudian yang kedua ada SJF, shortest job first, yaitu waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah, serta penjadwalannya itu tidak berprioritas. Masalah yang biasanya muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job tersebut masuk. Untuk mengetahui ukuran job tersebut adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Lalu proses yang tidak datang bersamaan, sehingga penetapannya harus dinamis. Lalu penjadwalan ini jarang digunakan, karena merupakan kajian teoritis untuk pembandingan turnaround time. Selanjutnya yang ketiga ada HRN, highest ratio next. Penjadwalan berprioritas dinamis. Kemudian penjadwalan ini itu biasanya untuk mengoreksi kelemahan SJF. Kemudian strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses akan berjalan sampai selesai. Kemudian yang terakhir ada MFQ, Multiple Feedback Queues.
Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Kemudian penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama satu kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, dan kelas berikutnya berjalan selama 4 kuanta, dan seterusnya. Kemudian untuk algoritma preemptif sendiri juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada RR atau round robin. Round robin merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, dan banyak digunakan algoritmanya serta mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan di-preempt oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses, atau preempt by time. Penjadwalan tanpa prioritas berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak memiliki prioritas tertentu. Masalah yang timbul biasanya itu menentukan besar kuanta, yaitu kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tangkap besar dan turnaround time yang rendah. Kemudian jika kuanta terlalu kecil, menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi proses. Kemudian yang kedua ada SRF, Shortest Remaining First. Penjadwalan berprioritas dinamis adalah preemptif untuk time sharing, biasanya untuk melengkapi SJF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru saja tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses akan dijalankan sampai selesai. Dan juga pada SRF, proses yang sedang berjalan atau sedang status running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada PS atau Priority Scheduling. Tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu. Kemudian yang terakhir ada GS, Guaranteed Scheduling, yaitu memberikan garansi atau jaminan yang realistis, memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU itu sendiri. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang diberikan di awal tadi, yaitu saya akan membahas algoritma FIFO, first in first out, lebih dalam lagi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu pemroses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke dalam sistem. Pada saat proses mendapat jatuh waktu pemroses, proses akan dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi atau dalam semantik atau arti antrian, yaitu proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga. Tetapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu, sehingga proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting untuk menunggu. Kemudian FIFO juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk kelebihannya sendiri, dalam kriteria efisiensi, penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan yang sangat efisien dalam penggunaan proses. Algoritmanya juga cukup sederhana, tidak terlalu rumit. Lalu untuk kelemahannya sendiri,
Dalam kriteria adil, penjadwalan FIFO ini adil dalam arti resmi, akan tetapi tidak dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang memakan waktu lama akan membuat proses-proses yang waktunya itu sedikit menunggu gitu. Sehingga apabila proses-proses yang tidak penting itu akan membuat proses-proses yang penting menunggu terlebih dahulu. Lalu penjadwalan FIFO sangat tidak memuaskan karena proses menunggu yang lama, sehingga waktu tanggapnya itu sangat jelek. Penjadwalan FIFO juga tidak cocok untuk sistem interaktif. Lalu turnaround time yang tidak bagus, throughput juga tidak bagus, dan penjadwalan FIFO tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Penjadwalan FIFO ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan si pemakai. Contohnya aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Kemudian sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik, dan penjadwalan FIFO tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real-time application. Kemudian untuk contoh implementasi penjadwalan FIFO dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya adalah ketika kita mencetak atau memprint dokumen, foto, atau yang lainnya itu yang diperintahkan untuk mencetak pertama, maka itulah yang akan dikerjakan atau dilaksanakan duluan sampai selesai, sehingga jika kita ingin mencetak lagi maka kita harus mengantri terlebih dahulu. Jadi misalnya kita ingin kita mencetak 500 lembar, maka ya 500 lembar itu akan dicetak terlebih dahulu gitu. Sehingga jika misalnya ada yang ingin mencetak lagi meskipun hanya mungkin 5 lembar, 10 lembar, itu tetap harus menunggu. Tidak bisa menyela cetakan yang pertama yang 500 lembar itu tadi. Kemudian contoh yang kedua itu antrean nasabah bank. Sama seperti saat mencetak dokumen, jadi siapapun nasabah yang datang ke bank, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan meskipun mereka itu maupun itu entah itu laki-laki, perempuan, sudah tua ataupun masih muda, semuanya sama. Siapapun yang datang duluan, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Begitu. Kemudian untuk contoh hitung-hitungannya, di sini dimisalkan kita memiliki P1, proses P1, P2 dan juga P3 dengan burst time dalam milisecond. P1 itu memiliki 24 milisecond, P2 memiliki 3 milisecond, dan P3 juga memiliki 3 milisecond. Nah, apabila proses ini tiba dengan urutan P1, P2, dan P3 dan dilayani dengan penjadwalan FIFO, maka kita akan mendapatkan di dalam Gantt chart itu waktu kedatangan P1 kita anggap di waktu 0 milisecond. Kemudian dikerjakan dengan burst time 24 milisecond, maka P1 akan berakhir di waktu ke-24, 24 milisecond. Kemudian baru kita jalankan proses P2. Dimulai di waktu 24 milisecond dengan burst time 3 milisecond, maka akan berakhir di waktu 27 milisecond. Baru kemudian dikerjakan proses P3, yaitu sama burst time-nya 3 milisecond. Karena dimulai di waktu 27 milisecond, maka akan berakhir di 30 milisecond. Sehingga nanti akhirnya akan mendapatkan average waiting time atau rata-rata waktu tunggu itu, karena waiting time-nya P1 itu 0 milisecond karena dia yang datang pertama. Kemudian untuk waiting time P2
karena menunggu P1 selesai terlebih dahulu yaitu 24 milisecond, maka P2 mendapatkan waiting time sebanyak 24 milisecond dan P3 sebanyak 27 milisecond, sehingga didapatkan average waiting time yaitu 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3, sehingga mendapatkan 17 milisecond. Kemudian untuk contoh yang kedua, apabila proses itu datang diurutkan seperti dimulai dari P2, P3, kemudian baru P1, maka akan mendapatkan Gantt chart-nya yaitu P2 datang arrive di waktu 0 dengan burst time tadi 3 milisecond, maka akan berakhir di waktu 3. Kemudian baru kita kerjakan P3 karena sesuai urutan tadi yaitu P2, P3, P1, maka akan P3 mulai di waktu ketiga karena menunggu P2 selesai. Dengan P3 ini memiliki burst time 3 milisecond, maka akan selesai di waktu di 6 milisecond. Baru selanjutnya kita kerjakan proses P1. Dengan P1 arrive-nya, datangnya menunggu P3 selesai, maka dia ada di waktu 6 milisecond ditambah dengan burst time-nya tadi itu 24 milisecond, maka 24 milisecond ditambah 6 milisecond, maka akan berakhir di waktu 30 milisecond. Kemudian untuk waiting time-nya P1 itu tadi 6 milisecond karena menunggu P3 selesai di waktu ke-6. Kemudian untuk waiting time P2 yaitu 0 milisecond karena dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian P3 memiliki waiting time 3 milisecond karena menunggu P2 selesai terlebih dahulu, sehingga akan didapatkan average waiting time-nya yaitu 6 milisecond ditambah 0 milisecond ditambah 3 milisecond dibagi menjadi 3, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3 milisecond. Nah, ini sangat berjauh berbeda jika dibandingkan dengan contoh pertama tadi, yaitu 17 milisecond dibanding dengan 3 milisecond. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri untuk kedepannya, untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.